Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar setiap saya upload video kalian mendapat notifikasinya dan agar video ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Ingat, like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 2 tema 1 hidup rukun. Subtema 3 hidup rukun di sekolah pembelajaran 3. Coba kalian perhatikan, di sini ada gambar anak-anak yang sedang membersihkan perpustakaan atau membersihkan kelas. Apa yang dilakukan oleh para siswa pada gambar ini? Yang dilakukan adalah sedang bersama-sama membersihkan kelas. Lalu, apa manfaat dalam melakukan tugas? Apabila tugas dilakukan secara bersama-sama, maka manfaatnya adalah tugas tersebut akan cepat selesai. Nah, untuk pertanyaan yang atas, ini ada pada halaman 112. Sedangkan untuk pertanyaan yang bawah, ini ada pada halaman 113 yang paling atas sendiri. Ayo membaca. Di sini ada percakapan antara Udin, Siti, Edo, Beni, dan Udin lagi. Mari kita baca bersama-sama. Teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Siap, Din. Aku akan menyapu. Aku akan menghapus papan tulis sampai bersih. Aku akan membereskan lemari buku. Terima kasih, teman-teman. Ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya. Pada percakapan tadi, jelaskan maksud kalimat perintah yang diucapkan Udin. Maksudnya adalah ketua kelas memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi kegiatan piket kelas. Ia akan memberi perintah pada siswa sesuai jadwalnya. Kotak ini atau soal ini ada pada halaman 113 yang paling bawah ya, teman-teman. Setelah itu, pikirkan kalimat yang sesuai dengan gambar yang ada. Tuliskan kalimat itu dengan menggunakan huruf tegak bersambung dengan rapi. Nah, di sini ada tulisan tugas piket, menyapu lantai, membersihkan vas bunga, merapikan meja dan kursi, menghapus papan tulis. Kalian bisa menulis ini dengan huruf tegak berlating atau bersambung ya. Kalian tulis dengan huruf sambung. Nah, seperti ini contohnya. Jadi, huruf tegak bersambung atau huruf Latin itu antara satu huruf dan huruf lainnya harus gabung, tidak boleh dipisahkan, kecuali ketika berbeda kalimat. Kurang lebih seperti itu. Ini ya, berbeda kalimat atau berbeda kata. Nah, itu baru boleh dilepas seperti ini. Kak, gimana sih tulisan huruf tegak bersambung itu? Nah, seperti ini teman-teman. Huruf A, nah seperti ini. A besar dengan A kecil. Biasanya kan di awal kalimat itu harus diawali dengan huruf besar atau mungkin dengan huruf kapital. Di awal kalimat, nama orang, nama daerah, dan lain sebagainya. Itu harus diawali dengan huruf besar ya. B besar seperti ini, B kecil seperti ini. Nah, seperti ini ya, kalian bisa lihat sendiri. Ini huruf E dan lain sebagainya. Yang terakhir huruf I dan R. Seperti ini ya. Ini hanya tambahan dari saya, sebenarnya ini tidak ada di buku kalian ya. Setelah itu di sini ada
Benny bertugas membersihkan lemari kelas. Dia di lemari kelas tersebut terdapat kotak kapur tulis. Mula-mula ada 242 kapur tulis. Kapur tersebut digunakan 38 buah. Nah, ini menggunakan konsep atau pengurangan ya. Jadi menggunakan pengurangan untuk menghitung kapur yang hilang tersebut. Nah, mula-mula 242 diambil 38, jawabannya 204. Bagaimana sih Kak cara menghitungnya? Nah, nanti saya akan membahasnya teman-teman. Ini, gambar ini ada pada halaman 115 ya. Ingat, halaman 115. Nah, pengurangan sendiri itu ada dua cara di buku kalian ya, yaitu cara panjang seperti ini dan cara pendek. Cara panjang ini saya akan menerangkan sedikit. Jadi 242, ini kita pisah antara ratusan, puluhan, dan satuan. Jadi 240 dan 2. Dikurangi 38. Kita lihat lebih dulu teman-teman. Ketika nanti 2 diambil 8 itu tidak bisa, maka kita harus mengambil atau meminjam depannya. Jadi 40 ini kita jabarkan, jadi 30 ditambah 10. Nah, 10-nya nanti ini diikutkan sama yang belakang. 10 ditambah 2, 30-nya sendiri, kurang lebih seperti ini. Mungkin lebih tepatnya saya akan menerangkan pada contoh nanti ya, contoh soal atau latihan soal. Sedangkan cara pendek, nah cara pendek ini cukup mengurangi dari yang paling kanan ya. Ingat, pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan lain sebagainya itu diawali dari huruf yang paling kanan terlebih dahulu. 2 diambil 8 tidak bisa, jadi pinjam depannya. 4 diambil 1, jawabannya 3. 4-nya jadi 3, 2-nya jadi 12 karena sudah meminjam depannya ya. 12 diambil 8, jawabannya 4. 3 diambil 3, jawabannya 0. 2 turun. Nah, kurang lebih seperti itu. Mari kita langsung saja ke halaman 116. Ayo berlatih. Ini cara panjang ya. Jadi begini teman-teman, kita akan menjabarkan 200, ratusannya terlebih dahulu, puluhan. Nah, puluhannya ini 95 ya. 5 ini kan tidak bisa dikurangi 9, maka dari itu 5 meminjam 90 ini. 90 kita jabarkan, 90 itu sama dengan 80 ditambah 10, iya kan? Nah, 80 ditambah 10 ini sama dengan 90 teman-teman. Ditambah 5 satuannya. Nah, lalu kita akan menjumlah ini ya. 10 ditambah 5 itu jawabannya 15. 169 kita tulis 100 di sini, ratusannya 60 dan juga 9. Setelah itu kita akan mengurangkan dari angka yang paling kanan sendiri. 15 dikurangi 9, jawabannya 6. 80 diambil 60, jawabannya 20. 200 diambil 100, jawabannya 100. Jadi 126. Ingat ya, kita akan mencoba lagi. Kita lihat terlebih dahulu teman-teman. Yang paling kanan sendiri kita lihat 4 dikurangi 8, bisakah? Tidak bisa. Oleh sebab itu 4 ini meminjam depannya, yaitu angka 8 atau 80. Nah, nantinya 80 kita akan pecah. Bagaimana cara memecahnya? Kita tulis terlebih dahulu 400, ini yang depan, lalu 80. Nah, 80-nya ini kita pisah. Jadi 70 ditambah 10. Karena 4-nya ini membutuhkan bantuan angka depannya. Setelah itu kita tulis 4. Nah, lalu setelah itu
kita tambahkan, kita jumlahkan antara 10 dan 4. 10 tambah 4 jawabannya 14. Lalu angka yang bawahnya 200, puluhannya 50, satuannya 8. Oke, setelah jadi seperti ini kita akan mengurangi. 14 dikurangi 8 jawabannya 6. 70 dikurangi 50 jawabannya 20. 400 dikurangi 200 jawabannya 200. Jadi 484 diambil 258 adalah 226. Ini ada pada halaman 116 yang paling bawah ya. Sekarang pada halaman 117 yang paling atas. 572. Kita lihat terlebih dahulu. 2 diambil 6 bisakah? Tidak. Maka dari itu 2 meminta bantuan kepada angka 7. Angka 7 atau 70-an ini kita nanti akan memecahnya. Jadi kita tulis terlebih dahulu ratusannya 5. Nah, 70 atau 70-an ini kita akan memecahnya jadi 60 dan 10. Ditambah 2. Yang bawahnya 300-an. Oh ya, ini tadi 10 ditambah 2 jawabannya 12 ya. 300-an, 20-an, 6 satuan. Setelah itu kita ambil ya. 12 diambil 6 jawabannya 6. 60 diambil 20, 40. 500 diambil 300 jawabannya 200. Jadi 246. Kurang lebih seperti itu. Kita akan mengerjakan soal yang terakhir. Kita lihat lagi teman-teman. Yang belakang sendiri kita lihat. 3 diambil 7 bisakah? Tidak. Oleh sebab itu kita meminta bantuan pada angka depannya, yaitu angka 5. Kita tulis terlebih dahulu ratusannya 9. Nah, angka 5 ini kita pecah karena angka 3 membutuhkan bantuan. Kita pecah jadi 40 dan 10. 40 dan 10 kan sama saja dengan 50 ya. Setelah itu kita tambah 3. 3 ini ya. Nah, di sini kita jumlahkan yang puluhan 10 ini dengan 3. 10 tambah 3 jawabannya 13. Lalu angka yang bawahnya kita jumlah. Kita pecah 600-an, 20-an, 7 satuan. Kita kurangi teman-teman. 13 diambil 7 jawabannya 6. 40 diambil 20 jawabannya 20. 900 diambil 600 jawabannya 300. Jadi 326. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah paham? Saya harap sudah ya. Kita akan beranjak ke pengurangan dengan cara pendek. Ini ada pada halaman 117 ya. Kita akan membahas yang terlebih dahulu ini ya. Dari yang paling kiri ya, kita akan membahas. Di sini saya ada tambahan teman-teman, tambahan materi agar teman-teman lebih mudah memahami ya. Jadi ada untuk teknik cara pendek itu ada teknik meminjam dan teknik tanpa meminjam. Ini ingat, ini tambahan dari saya, tidak ada di buku. Ini adalah contoh tanpa teknik meminjam. Nah, tanpa teknik meminjam itu mudah teman-teman. Jadi kita tinggal mengurangi yang paling kanan. 8 dikurangi 4. 7 dikurangi 5. 2. 4 dikurangi 2, 2. 5 dikurangi 1, 4. Nah, ini adalah teknik tanpa meminjam. Ingat, tanpa meminjam. Nah, sekarang saya juga akan menayangkan bagaimana teknik dengan meminjam. Nah, ini menggunakan teknik meminjam. Teknik meminjam ya. Kita tulis ini.
4.000 sekian dan 1.000 sekian kita kurangi. Kita awali dengan angka yang paling kanan sendiri. 9 diambil 3, jawabannya 6. 2 diambil 9. Tidak bisa 2 diambil 9 itu teman-teman. Jadi kita harus meminjam angka depannya, yaitu angka 6. Kita pinjam, 6-nya kita coret. 6 diambil 1. Ini 1 ini rumus ya. 6 diambil 1 jawabannya 5. Kita tulis 5 di sini. Setelah itu 2-nya juga kita coret. 2 ditambah 10 sama dengan 12. 12-nya kita taruh atas. Nah, untuk dikurangi 1 dan ditambah 10 ini adalah rumus ya. Kalian harus memahami konsepnya terlebih dahulu. Setelah itu 12 diambil 9 jawabannya 3. 5 diambil 3 jawabannya 2. 4 diambil 1 jawabannya 3. Nah, jadilah seperti ini. Ini adalah konsep teknik meminjam. Mari kita kembali lagi kepada buku kalian pada halaman 117. Kita akan langsung berlatih pada soal-soalnya ya. Nah, mari kita kerjakan. Ingat, dari angka yang paling kanan sendiri ya. 5 diambil 4 jawabannya 1. Setelah itu 2 diambil 8. Itu tidak bisa teman-teman, 2 diambil 8. Oleh sebab itu kita pinjam angka depannya, yaitu angka 4. Kita coret 4-nya. 4 diambil 1 jawabannya 3. Kita tulis 3 di sini. 2-nya kita coret juga. Nah, 2 ditambah 10 jawabannya 12. 12-nya kita tulis di sini. Ingat ya, ditambah 1 dan dikurangi 1 dan ditambah 10 ini adalah rumus. Kalian bisa menganggapnya sebagai rumus ya. Di sini saya pakai bahasa yang mudah difahami saja. Setelah itu 12 diambil 8 jawabannya 4, 3 diambil 2 jawabannya 3 diambil 2 jawabannya 1. Setelah itu nah, soal yang kedua, 6 diambil 2 jawabannya 4. 3 diambil 8 tidak bisa teman-teman. Jadi kita harus meminjam depannya. Kita coret ini. 5 diambil 1 jawabannya 4, kita tulis 4 di sini. Setelah itu 3-nya juga kita coret. 3 ditambah 10 jawabannya 13. Ingat, dikurangi 1 dan ditambah 10 adalah rumus. 13 diambil 8 jawabannya 5, 4 diambil 2 jawabannya 2. Setelah itu 825, kita kurangi dulu yang paling kanan. 5 diambil 5, 0, 2 diambil 7, tidak bisa. Oleh sebab itu kita harus meminjam depannya. Kita coret, 8-nya kita coret. 8 diambil 1 jawabannya 7. Kita tulis 7 di sini. 2-nya kita coret juga. 2 ditambah 10 jawabannya 12. Kita tulis 12 di atas. 12 diambil 7 jawabannya 50 atau 5. 7 diambil 3 jawabannya 4. Jadi 450. Soal yang terakhir, nah ini sama seperti yang tadi ya. Saya harap kalian paham dengan penjelasan saya. Ketika kalian masih belum paham, kalian tulis di komentar. Nantinya saya akan membuatkan tips agar mudah memahami pengurangan. Jika saya berkenan, saya akan membuatkannya. Ayo berkreasi. Selain dibersihkan, kelas Udin juga dihias agar lebih indah. Para siswa menghias kelas dengan gambar. Hiasan berupa gambar, benda-benda atau makhluk hidup yang ada di sekitar sekolah.
Mula-mula dibuat sketsa gambar pada kertas gambar menggunakan pensil. Nah, ini sketsanya. Setelah jadi sketsa, akan diwarnai menjadi ini. Kalian bisa menggambar di buku gambar kalian masing-masing ya. Gambar yang ada di sekeliling kalian, yang ada di tempat kalian. Sekian, terima kasih. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.